Shalom, Salve. Hari ini hambanya akan berbagi tentang doa. Ada doa yang dikabulkan dan ada doa yang tidak dikabulkan. Contohnya seperti Imam Farisi dan si pemungut cukai. Di waktu itu si Farisi berdoa maju ke depan, tetapi si pemungut cukai mundur di belakangnya si orang Farisi itu. Pemungut cukai berdoa dengan penuh kesombongan. Dia bilang begini, Tuhan, aku sudah beramal sedekah. Tuhan, aku sudah berbuat baik kepada orang. Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Nah, tetapi disitulah Tuhan tidak akan mengabulkan karena doanya penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Tetapi si pemungut cukai, dia hanya berdoa begini, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Jadi doa yang diperkenan ialah doanya si pemungut cukai. Siapa si pemungut cukai? Dia adalah maksudnya seperti orang-orang yang biasa minta pajak-pajak kepada kepada orang-orang di zamannya waktu itu, dan mengambil pajak-pajak bumi itu jumlahnya sangat besar. Dia si pemungut cukai, tetapi di situ dia sadar diri bahwa dirinya adalah manusia berdosa, dan dia doanya hanya Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Jadi yang diperkenan adalah doanya si pemungut cukai ini yang mengakui segala kesalahan dan dosanya. Tetapi doanya si Imam Farisi yang panjang-panjang, yang penuh dengan kesombongan, di situ Tuhan tidak mendengar dan tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ternyata ada doa yang didengar, ada doa yang tidak didengar. Kalau doa kita yaitu untuk saling mengasihi sesama kita, dan kita mendoakan negara kita dan bangsa kita, dan juga pemimpinnya dari Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh jajaran stafnya agar selalu dijaga dan dilindungi, disitulah doa kita pasti akan didengar dan dikabulkan. Dan doa itu bisa menembus langit dan sampai kepada sang pemilik kehidupan. Nah, begitupun dengan hambanya yang hina dan lemah ini, pernah waktu itu berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa waktu itu saya memilih waktu itu kan saya memilih Bapak, menebak dan memilih Bapak Presiden kita yang dulu itu pertama ialah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu saya belum berdoa, tapi saya hanya melihat dari televisi saja. Karena saya lihat dia kinerjanya bagus, dan maksudnya karena dulu belum terlalu ada HP, jadi saya melihatnya lewat televisi. Dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu dia menjadi menteri ya. Nggak tahu menteri apa ya, saya sudah lupa menteri apa. Tetapi di situ saya cuma bicara begini, Bapak ini cocok jadi presiden. Tapi saya hanya melihatnya lewat televisi, dan ternyata perkataan saya menjadi kenyataan. Nah, dan di waktu itu juga saya menebak Bapak Jokowi, yaitu di periode pertama dan kedua. Saya bilang Bapak Jokowi ini cocok juga jadi presiden dari periode pertama sampai periode kedua. Dan yang berikutnya saya menebak Bapak Prabowo Subianto. Yang ketiga, Bapak Prabowo Subianto saya tebak, dan ternyata itu pun jadi kenyataan, dan akhirnya Bapak Prabowo menjadi presiden kita yang terpilih kemarin. Nah, itulah setiap ucapan-ucapan yang benar dan menjadi kenyataan biasanya dijuluki dia adalah nabiah yang asli, bukan nabiah yang palsu. Dalam arti kalau perempuan itu dijuluki nabiah, tapi kalau laki-laki nabi. Jadi kalau perkataannya jadi kenyataan dan perkataannya itu benar dan itu terjadi, dia adalah nabiah yang asli, bukan nabiah yang palsu. Kalau nabiah yang palsu, biar berdoa sampai nungging-nungging, biar berkata begini dan begitu, ternyata perkataannya tidak menjadi kenyataan dan tidak terjadi. Nah, kenapa saya bisa bercerita dan bersaksi tentang diri saya seperti ini? Nah, itu tadi, saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Kalau kita diberi kelebihan, kita diberi kasih karunia,
Dan doa-doa kita selalu dikabulkan, terkhususnya mendoakan pemerintahan kita, pasti Tuhan akan mendengar dan mengabulkan. Dan selebihnya urusannya Tuhan, bagaimana caranya untuk melakukan apa yang sudah kita doakan. Karena Allah kita hidup, Allah kita Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, disitulah setiap saya berdoa untuk pemerintahan saya, pasti dikabulkan. Lalu banyak orang yang ingin mau melengsarkan Bapak kita Joko Widodo. Tetapi saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan, jagailah Bapak Presiden Jokowi agar tidak ada seujung rambut pun jatuh kalau tidak seizin-Mu sampai dia selesai menjabat sebagai presiden. Ternyata doa saya didengarkan. Dan yang berikut ini, orang-orang ingin melakukan hal-hal, maksudnya orang-orang yang nggak suka, ada rakyat yang mungkin masih radikal dan tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Prabowo yang sudah terpilih. Mereka ingin menusuknya dari belakang, ingin dia menjadi musuh dalam selimut, dan akhirnya ingin menghancurkan ide-idenya, ingin menghancurkan apa yang sudah menjadi kebijakannya, yaitu waktu itu dia menjanjikan bahwa akan ada makan gratis untuk anak-anak sekolah, dan maunya itu tidak berjalan. Tapi saya berdoa dan doa saya menembus sampai ke langit. Dengan tanda huruf M di tangan saya, bukan saya menyombongkan diri. Mungkinkah saya menjadi anak-anak pilihan Allah sehingga doa saya dikabulkan oleh Dia. Dan saya berdoa buat Bapak Prabowo dan wakilnya dan seluruh jajaran staf yang lainnya. Tidak ada seujung rambut pun jatuh dibiarkan ke tanah kalau semuanya itu tidak diizinkan oleh Allahku yang hidup, Tuhanku Yesus Kristus. Jadi doaku menembus sampai di tingkap-tingkap langit. Dan saya berdoa agar selalu Bapak Presiden Prabowo, wakilnya dan seluruh jajaran stafnya yang masih solid sama pemerintahan dan mau mensejahterakan rakyatnya, mereka akan selalu dijagainya. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya dan seluruh jajaran stafnya yang lain yang masih pro kepada rakyat dan mau mensejahterakan rakyat akan selalu dijaga dan lindungi sampai selesai kepemimpinannya. Entah 5 tahun, entah berikutnya lagi. Jadi saya berdoa bahwa Bapak Prabowo akan selalu dijagai oleh Tuhan saya, Allah yang hidup, karena saya menyembah kepada Allah yang hidup, Tuhanku Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi Bapak Prabowo, wakilnya, dan seluruh jajaran staf yang lainnya. Akan diberi kesehatan jasmani, terlebih rohaninya. Karena saya, hambanya, sudah membuktikan itu, bahwa doaku bisa tembus sampai ke langit, karena itu kasih karunia dari Tuhan. Di sini saya tidak menyombongkan diri ya teman-teman. Makanya ayo kita saling mendoakan pemerintahan kita, agar pemerintahan kita selalu maksudnya negara kita Indonesia selalu dipimpin oleh presiden yang murah hati, presiden yang penuh kasih, yaitu agar orang-orang yang mau menusuk dia dari belakang, musuh dalam selimut, bahkan itu banyak orang-orangnya yang seakan-akan baik, itu kita doakan agar orang-orang itu secepatnya mau bertobat dan mau saling mengayomi, saling menjaga rakyatnya, dan tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Nah, karena programnya Bapak Prabowo memberikan makan gratis, itu sangat membantu kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk anak-anak sekolah, terkhususnya itu orang-orang yang di bawah rata-rata, yaitu mungkin yang hidupnya belum sejahtera, yang masih kurang sejahtera, itu kita terbantukan. Mereka mendapatkan pekerjaan, mereka anak-anaknya juga sekolah mendapatkan makanan gratis, itu sangat terbantukan. Jadi kita dukung terus Bapak Presiden kita Prabowo, kita berdoa buat dia, Tuhan selalu menjaga dia, memberikan kesehatan jasmani terlebih rohaninya dia, agar pemerintahannya tetap berjalan. Dan bagi orang-orang yang akan menjatuhkan dia, Tuhan juga yang Maha Kuasa yang akan menjatuhkan mereka semua. Kalau tanpa seizin Tuhan, Bapak Prabowo masih berdiri dan
menjadi seorang presiden yang sudah dipilih oleh rakyatnya kemarin, dan kita selalu dukung dalam doa agar Bapak Presiden dijagai, dilindungi, diberikan kesehatan jasmani terlebih rohaninya. Karena saya sudah membuktikan doa saya bisa tembus sampai ke langit. Itu teman-teman ya, yang saya bagikan cerita saya hari ini, karena saya sudah membuktikan itu. Setiap saya menebak siapapun, kalau saya tebak, oh anaknya nanti laki-laki, betul lahir laki-laki. Oh anaknya perempuan, betul lahir perempuan. Apakah saya seorang peramal? Bukan, saya bukan peramal, tapi saya dipilih oleh Allah, saya diberi kasih karunia oleh Dia. Makanya kita tidak boleh sombong. Apapun yang sudah kita terima oleh Allah, biarlah itu untuk kemuliaan kembali kita sampaikan kepada Dia. Begitu ya teman-teman, itulah cerita dan kesaksian hidup sehari-hari saya. Kiranya kita mendoakan pemerintahan kita, presiden kita, agar selalu dikawal oleh Tuhan yang hidup itu sampai selesai kepemimpinannya. Walaupun ada musuh dalam selimut, walaupun ada serangan fajar, walaupun akan menusuk Bapak Presiden kita dari belakang, kiri, kanan, tidak akan bisa kalau semuanya itu tidak seizin Allahku yang hidup, Tuhanku Yesus Kristus. Begitu ya teman-teman. Dan aku mempunyai tanda ini, katanya ini tanda M di tangan kiri, tetapi itu pun kita serahkan kepada Tuhan. Saya nggak boleh menyombongkan diri, dan setiap orang yang menyakiti hati saya, melukai hati saya, akan terkapar dengan sendirinya. Jadi hati-hati, jangan menyakiti orang-orang pilihan Allah. Oke, begitu ya teman-teman yang saya sampaikan. God bless you.